Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Baik adik-adik tersayang, kita bertemu lagi di pertemuan kita yang ke-33 ya. Buku kita sekarang sudah di buku yang ke-10. Muhammad Teladanku, Kemenangan Khaybar. Kita mulai di halaman pertama ya adik-adik tersayang. Sebelum kita mulai, adik-adik tidak lupakan, sudah pastikan adik-adik sudah mengerjakan sholat ya, dan bacakan doa untuk kedua orang tua kita. Baik, kita mulai ya adik-adik tersayang. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah berjilbab. Adik-adik tersayang, Islam adalah agama yang sangat menghormati kaum wanita. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, kebanyakan hubungan kaum wanita dengan kaum laki-laki tidak lebih baik dari hubungan antara hewan betina dengan hewan jantan. Di Arabia dan beberapa tempat lain, kaum wanita biasa mempertontonkan diri untuk memamerkan kecantikan dengan berbagai perhiasannya kepada orang-orang lain selain suaminya. Wanita-wanita seperti itu biasa bertukar pandang dan saling melontarkan kata-kata pujian yang manis dengan kaum lelaki. Wahyu yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur hubungan antara wanita dan pria menjadi hubungan yang saling membantu sebagai sesama saudara yang penuh dengan kasih sayang. Hak dan kewajiban wanita serta laki-laki sama. Hanya saja dengan cara yang sopan, laki-laki diberi kelebihan dalam beberapa hal. Peristiwa diganggunya wanita muslimah oleh orang Yahudi dan munafik membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir sungguh-sungguh untuk mencegahnya. Seandainya para wanita para muslimah menutup auratnya, tentu mereka akan lebih dikenal dan terjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah lebih dulu memberi contoh dengan memerintahkan istri-istrinya mengenakan hijab atau tabir jika ada tamu yang datang ke rumah beliau. Dalam keadaan ini turunlah firman Allah. Dan mereka yang mengganggu kaum laki-laki dan wanita yang sudah beriman tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, orang-orang itu sebenarnya telah berbuat kebohongan dan dosa terang-terangan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan istri-istri orang-orang beriman, hendaklah mereka itu menutup tubuh dengan jilbab. Dengan demikian, mereka akan lebih mudah dikenal dan karenanya tidak akan diganggu. Sungguh, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selanjutnya sampai ayat 62 adik-adik. Tuh, ini ada di surat Quran, surat Al-Ahzab ya, surat ke-33 ayat 58 sampai 62. Setelah itu adik-adik tersayang, turunlah perintah agar kaum muslimah mengenakan jilbab yang menutup dada. Begini bunyinya. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman supaya mereka menahan penglihatan, memelihara kehormatan, dan tiada menonjolkan perhiasannya atau dandanannya selain yang memang nyata kelihatan. Hendaklah mereka menyampaikan tutup itu ke bagian dada, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya. Nah, ini ada di surat An-Nur, surat ke-24, ayat 31 sampai, maaf adik-adik, ayat 30 sampai 31. Seperti itu ya adik-adik ya. Nanti kalau adik-adik mau lebih jelas lagi, lihat di surat An-Nur ya adik-adik ya. Surat An-Nur itu adalah surat ke-24 ayat 30 sampai 31. Baik, sebelum kita lanjut, kita baca bersama dulu pengetahuan berikut ini. Pakaian wanita.
Jilbab artinya pakaian longgar yang menutup aurat wanita, kecuali wajah dan telapak tangan. Kerudung berarti tudung yang menutup kepala, leher, dan dada wanita. Hijab adalah tabir atau dinding penutup. Burdah adalah pakaian luar atau tirai berjahit. Cadar adalah penutup wajah sehingga mata saja yang tampak. Islam mewajibkan jilbab dan kerudung. Hijab hukumnya sunnah. Burdah atau cadar serta sarung tangan tidak diwajibkan. Tuh adik-adik yang cewek-cewek, yuk belajar untuk menutup aurat ya. Nah, adik-adik bisa belajar betapa hijab itu, jilbab ya yang kita gunakan itu tujuannya untuk menjaga kehormatan kita. Nah, adik-adik tersayang tidak ada salahnya untuk mencoba meskipun kalian belum balik ya adik-adik tersayang ya. Tuh ya, yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Merindukan Ka'bah. Adik-adik tersayang, dalam tahun-tahun pertama di Madinah, beberapa muslimah muhajirin pun sudah melahirkan. Di antaranya adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah Az-Zahra, putra pertama Fatimah bernama Hasan, dan yang kedua bernama Husain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat senang bermain dengan kedua cucunya itu. Suatu ketika, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandangi dalam-dalam Hasan dan Husain yang sedang berlarian di hadapannya. Anak-anak ini lahir di perantauan, sama sekali belum mengenal Mekah, tanah air mereka. Hasan mengejar Husain yang bersembunyi di dalam kamar. Sambil berteriak kegirangan, Husain kabur dan melompat ke punggung kakeknya. Fatimah hendak mencegah perbuatan itu, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan agar mereka dibiarkan. Fatimah yang sangat dekat dengan ayahnya itu segera menangkap isyarat lain di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Mengapa ayah tampak berduka?" tanya Fatimah lembut. "Bukankah ayah baru saja membuat kemenangan yang belum pernah dilakukan suku Arab manapun dengan mengalahkan pasukan Azab dan Bani Quraizah? Atau ayah kini sedang teringat kepada almarhumah ibuku Khadijah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjawab dengan linangan air mata di kedua pipi beliau. Fatimah tahu yang paling baik ialah membiarkan ayahnya tercinta bermain dengan cucu-cucunya. Bersama suaminya Ali bin Abu Thalib, Fatimah menarik kesimpulan bahwa duka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akibat kerinduan beliau kepada Mekah, tanah air kaum muhajirin. Apalagi saat itu adalah bulan Zulqa'dah, saat musim haji akan segera tiba. Begitu ya adik-adik ya, kerinduan Rasulullah kepada tanah airnya gitu ya, sangat memuncak seperti itu. Jadi membuat Rasulullah itu tidak bisa berkata apa-apa. Saking rindunya seperti itu ya adik-adik ya, karena sudah lama meninggalkan Mekah. Akhirnya Ali bin Abu Thalib dan Fatimah pun larut ke dalam kedukaan itu. Mereka terkenang negeri tempat mereka dibesarkan. Bagaimanakah keadaan Mekah kini setelah mereka tinggalkan? Walau kebun-kebun hijau Madinah menyejukkan hati, hamparan kota putih Mekah juga siang malam selalu terindukan. Adik-adik tersayang, semua kaum muhajirin sangat rindu
untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sebagai penduduk Mekah, mereka jugalah pemilik rumah tua Ka'bah yang diberkati. Kini Quraisy merintangi kaum muslimin pergi berhaji. Itu benar-benar tidak adil, karena siapapun bisa berhaji ke Mekah. Dari dahulu, pihak-pihak yang bermusuhan selalu bisa saling bertemu dengan damai di Mekah dalam bulan-bulan haji. Apa yang harus dilakukan? Itu ya adik-adik ya, mereka terlahir di Mekah. Itu merindukan Mekah, merindukan Ka'bah. Kita saja ya, yang tidak lahir di sana itu bisa merindukan Mekah ya adik-adik ya. Kita merindukan Mekah dan Madinah. Coba adik-adik tersayang yang punya orang tua pernah haji dan umroh, tanyakan kepada orang tua kalian ya adik-adik ya, kira-kira ada nggak kerinduan untuk kembali ke sana? Mudah-mudahan kita semua diperkenankan oleh Allah untuk bisa selalu kembali ke sana ya adik-adik ya, untuk hijrah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bisa melakukan rangkaian ibadah haji atau umroh ya adik-adik ya. Amin ya robbal alamin. Maaf ya adik-adik ya. Jadi ikut rindu juga nih. Bercanda dengan anak-anak. Anas bin Malik pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memiliki akhlak yang terbaik. Aku mempunyai adik bernama Abu Umair yang masih berusia 2 tahun. Setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kami, beliau selalu mengajak bercanda adikku dengan mengatakan, "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung kecil itu?" Ya, yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Berhaji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa tahun itu kaum muslimin akan berangkat haji ke Mekah. Maka berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 1.400 orang muslim. Semuanya mengenakan pakaian ihram untuk menunjukkan bahwa mereka berniat beribadah, bukan berperang. Selain pedang di pinggang, tidak ada lagi senjata yang mereka bawa. Kaum muslimin juga membawa 70 unta yang akan disembelih selesai berhaji. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terundi mengikuti perjalanan ini adalah Ummu Salamah. Namun, orang-orang Quraisy sangat khawatir mendengar keberangkatan ini. Ini pasti tipu muslihat Muhammad agar bisa menyerang kita, seru para pemimpin Mekah. Maka orang-orang Quraisy mengutus Khalid bin Walid beserta 200 orang pasukan berkuda untuk menghalangi kaum muslimin. Sementara itu di daerah Usfan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya bertemu dengan seseorang dari Bani Ka'ab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya tentang keadaan Mekah. Mereka sudah mendengar tentang perjalanan Tuhan ini, sahut orang itu. Lalu mereka berangkat dengan mengenakan pakaian kulit harimau. Mereka bersumpah bahwa mereka akan menghalangi perjalanan Tuhan. Oh, kasihan Quraisy, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah lumpuh karena peperangan. Apa salahnya kalau mereka membiarkan kami? Kalau aku sampai binasa, itu yang mereka harapkan. Kalau Allah memberiku kemenangan, mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Tetapi mereka pasti akan berperang sebab mereka punya kekuatan. Aku akan terus berjuang sampai Allah memberi kemenangan atau leherku ini terpenggal. Untuk menunjukkan bahwa mereka tidak ingin berperang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta seorang pandu untuk membimbing rombongannya
melewati jalan sulit berliku di pegunungan untuk menghindari pasukan Khalid bin Walid yang sudah menunggu di daerah Qira al-Ghamim. Rombongan itu berhasil melewati pasukan berkuda musuh dan berhenti di Hudaibiyah. Ya Rasulullah, di lembah ini tidak ada air, tidak cocok untuk tempat berhenti, ujar seorang sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil anak panah dan menancapkannya ke dasar sebuah sumur kering. Ketika anak panah ditarik, memancarlah air yang tiada habisnya. Masya Allah ya, itu adalah salah satu dari mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya adik-adik ya. Haji dilakukan, nih ya, perbedaan haji dan umroh. Haji dilakukan hanya bulan Zulhijjah tanggal 9 sampai 13. Sedangkan umroh dapat dilakukan setiap saat. Haji dilakukan tidak hanya di Mekah, tapi juga wukuf di Arafah dan jumroh di Mina. Umroh hanya dilakukan di Masjidil Haram di Mekah, yaitu tawaf dan sa'i. Itu ya adik-adik ya. Jadi kalau umroh itu ibadahnya tidak selengkap ketika melakukan haji. Adik-adik yang sudah melakukan umroh dan haji, barokallah ya. Mudah-mudahan adik-adik dan keluarga diperkenankan Allah untuk kembali lagi melakukan ibadah umroh dan haji. Masya Allah. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Saling tukar utusan. Kedua pihak kini saling memikirkan langkah selanjutnya. Orang Quraisy sudah siap berperang. Namun mereka mengirim dulu Budail bin Warqa dan beberapa orang ke perkemahan kaum muslimin. Tujuan Budail untuk berunding sekaligus mengetahui kekuatan lawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Budail, "Sesungguhnya kami datang bukan untuk memerangi seseorang, tetapi untuk melakukan haji." Rupanya orang-orang Quraisy sudah buta akibat peperangan. Jika mereka menghendaki damai dan membiarkan kami berhaji, berarti mereka masih punya nyali. Tetapi jika mereka menghendaki perang, maka demi Allah, aku pasti akan melayani mereka sampai aku menang atau Allah menentukan lain. Akan kusampaikan perkataanmu ini kepada mereka, kata Budail. Namun, orang Quraisy belum puas. Mereka mengirim kembali Hulais bin Alqamah. Melihat kedatangan Hulais dari jauh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itu adalah Hulais. Ia berasal dari kaum yang sangat menghormati hewan kurban. Lepaskan hewan-hewan kurban kita." Melihat banyaknya hewan kurban, Hulais terharu. Tidak selayaknya orang-orang Quraisy menghalangi mereka memasuki Masjidil Haram. Hulais kembali dan mengatakan agar kaum muslimin tidak dihalangi. Orang-orang Quraisy marah kepadanya, maka mereka mengirim Urwah bin Mas'ud sebagai utusan ketiga. Urwah pun bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memegangi jenggot Rasulullah, janggut ya adik-adik ya, sambil berbicara. Namun setiap kali itu pula Al-Mughirah, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menepis tangannya. Padahal sebelum masuk Islam, Al-Mughirah sering dilindungi Urwah. Kecintaan Al-Mughirah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuatnya tidak membiarkan Urwah menyentuh beliau walau hanya sesaat. Setelah jelas mengetahui maksud kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Urwah pun kembali. "Wahai saudara Quraisy," demikian kata Urwah, "aku pernah menemui kaisar dari Kisra. Demi Allah, tidak pernah kulihat seorang raja yang begitu diagungkan seperti para sahabat Muhammad mengagungkannya. Setiap kali Muhammad berwudu, para sahabat berebut menyediakan airnya. Setiap ada helai rambut Muhammad jatuh, mereka akan mengambilnya dan agaknya tidak akan diserahkan kepada orang lain walau harus mati. Terimalah tawaran Muhammad."
Wow, itu kata-kata dari Urwah adik-adik. Kira-kira apa yang terjadi ya? Yuk, sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya, kita baca dulu pengetahuan berikut ini. Tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai dari arah Hajar Aswad, tempat Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Ada beberapa macam tawaf. 1. Tawaf wada. Tawaf sebelum meninggalkan Mekah. 2. Tawaf kudum. Tawaf ketika baru tiba di Mekah. Ketiga, tawaf ifadah. Tawaf tanggal 10 Zulhijjah yang menjadi rukun haji. 4. Tawaf sunnah. Dilakukan setiap saat. 5. Tawaf nadar. Tawaf yang dilakukan karena bernazar. Tuh. Biasanya yang sering dilakukan oleh orang-orang yang sedang umroh itu tawaf sunat ya dia. Tawaf sunnah yang dilakukan setiap saat. Terus tawaf wada. Nah, sama kalau mau pulang, balik lagi ke Indonesia ya. Untuk kita yang ada di Indonesia, maka kita melakukan tawaf wada juga adik-adik solihah dan solih. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Ikrar Ridwan. Orang-orang Quraisy masih belum mau menerima kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Kini Rasulullah lah yang mengirim utusan. Tadinya beliau memerintahkan Umar bin Khattab, namun Umar berkata, "Saya khawatir orang Quraisy akan menindak saya mengingat di Mekah tidak ada pihak Bani Adi yang akan melindungi saya. Quraisy sudah cukup mengetahui permusuhan saya dan tindakan tegas saya kepada mereka. Saya ingin menyarankan orang yang lebih baik dalam hal ini daripada saya, yaitu Utsman bin Affan." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus menantunya Utsman bin Affan. Tugas Utsman adalah berusaha meyakinkan Quraisy bahwa kaum muslimin benar-benar berniat melaksanakan haji. Utsman pun memasuki Mekah di bawah perlindungan jiwar Aban bin Said. Melihat Utsman, para pemimpin Quraisy berkata, "Utsman, kalau engkau mau bertawaf di Ka'bah, bertawaflah." Tuh, kenapa ya Utsman diperlakukan baik seperti itu ya adik-adik ya? Ya, karena Utsman itu punya ini loh adik-adik apa ya? Orang yang terpandang waktu di Mekah dan saudara-saudaranya itu dari kalangan elit, orang-orang kaya. Jadi saudara-saudara dari sukunya Utsman bin Affan itu masih banyak yang berada di Mekah. Seperti itu adik-adik. Jadi Utsman itu masih disegani ya. "Aku tidak akan melakukannya sebelum Rasulullah bertawaf," jawab Utsman. "Kedatangan kami kemari hanya untuk berziarah ke rumah suci dan memuliakannya. Kami ingin menunaikan kewajiban ibadah di tempat ini. Kami telah datang membawa binatang kurban. Setelah disembelih, kami pun akan kembali pulang dengan damai. Tetapi kami telah bersumpah bahwa kalian tidak boleh masuk ke Mekah tahun ini," bantah seorang pembesar Quraisy. Terjadilah perdebatan seru yang alot. Tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing saling melontarkan argumen. Akibatnya, lama sekali Utsman bin Affan tidak kembali. Nah, ini adik-adik. Akibat ini jadinya Rasulullah dan para sahabat itu menunggu kedatangan Utsman dan mereka itu sangat was-was dengan kondisi Utsman bin Affan. Kira-kira Utsman diapain ya? Kok Utsman bin Affan tidak balik-balik seperti itu adik-adik? Apa yang terjadi adik-adik? Yuk kita baca lagi ya. Jadi kaum muslimin pun sudah sangat gelisah ketika menunggu Utsman adik-adik. Mereka takut Utsman dibunuh secara licik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya di bawah sebatang pohon. Mereka semua bersumpah setia untuk tidak meninggalkan tempat itu sebelum membalas kematian Utsman bin Affan.
Ikrar itu kemudian disebut baiat ridwan. Allah pun menurunkan firman. Nah, bagaimana bunyi firman-Nya? Allah sudah rela sekali terhadap orang-orang yang beriman tatkala mereka berikrar kepadamu di bawah pohon. Allah telah mengetahui isi hati mereka. Lalu diturunkannya kepada mereka rasa ketenangan dan memberi balasan kemenangan kepada mereka dalam waktu dekat ini. Surat Al-Fat ada surat ke-48 ayat 18 ya adik-adik ya. Nah, kira-kira bagaimana ya adik-adik ya kondisi Utsman bin Affan? Apakah Utsman bin Affan terbunuh? Yuk kita lanjut ya ke halaman berikutnya. Sebelumnya kita baca dulu pengetahuan berikut ini. Buah ukhuwah. Kesetiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat terhadap Utsman bin Affan adalah buah dari ukhuwah yang amat erat. Ukhuwah banyak menghasilkan hal-hal yang menakjubkan. Di antaranya, ukhuwah dapat membuat hidup bahagia karena kita dapat merasakan lezatnya iman, dan ukhuwah membuat kita berada dalam satu barisan dari 7 barisan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari pengadilan kelak. Masya Allah ya adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik berhubungan dengan teman-teman adik-adik sampai kalian itu mempunyai hubungan yang sangat erat gitu ya. Karena hubungan ukhuwah yang sangat erat itu tadi, maka ketika ada perselisihan di antara kalian ataupun cekcok bertengkar ya, ada perselisihan di antara kalian, tapi kalau didasarkan oleh ukhuwah maka itu akan lebih ringan adik-adik ya. Jadi niatkan semuanya karena Allah ya. Barang siapa yang berteman sampai bersaudara ikhlas karena Allah, maka nanti dia di akhirat nanti akan mendapat naungan Allah adik-adik ya. Amin ya robbal alamin. Tak gampang ya, jadi baik-baiklah kalian, pandai-pandailah kalian untuk mencari teman yang solih atau soliha ya. Kita baca dulu yang ini adik-adik. Kecerdikan yang luar biasa. Perjanjian ini adalah buah kecerdikan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang untuk melakukan umroh dengan berpakaian ihram dan membawa hewan kurban. Orang Quraisy serba salah. Jika mereka melakukan serangan, semua suku Arab akan mengutuk mereka dan berbalik mendukung Islam. Tuh adik-adik ya. Jadi memang pada saat itu ketika ada orang-orang yang akan berhaji gitu ya di bulan Zulqa'dah itu tadi, maka dan Zulhijjah ya adik-adik ya, itu tidak ada peperangan adik-adik, mereka menerima seperti itu. Tidak ada yang menghalangi, tetapi karena ketakutan orang-orang Quraisy, maka umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dihadang oleh orang-orang Quraisy karena mereka ketakutan, khawatirnya mereka akan diserang oleh Rasulullah. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke lanjut ya, perjanjian Hudaybiyah. Alangkah leganya kaum muslimin ketika tidak lama sesudah itu Utsman bin Affan kembali ke perkemahan dalam keadaan selamat. Sesungguh pun begitu ikrar ridwan tetap berlaku sebagai tanda kesetiaan dalam sejarah umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahagia sekali dengan kekompakan umatnya, sebab terlihat jelas eratnya hubungan kasih sayang sesama mereka. Selain itu, nyata sekali terlihat bahwa kaum muslimin sangat besar keberaniannya. Mereka bersedia menghadapi maut tanpa ragu-ragu lagi. Utsman bin Affan berhasil meyakinkan orang Quraisy bahwa kaum muslimin benar-benar ingin berhaji. Namun karena Quraisy sudah mengirim Khalid bin Walid dengan membawa panji perang, mereka takut orang akan mengatakan bahwa mereka adalah penakut jika mengizinkan kaum muslimin memasuki Mekah. Maka perundingan pun berlanjut terus. Kali ini Suhail bin Amr menjadi juru runding Quraisy.
Setelah lama berunding, akhirnya disepakatilah beberapa hal penting berikut. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus pulang tahun ini dan baru bisa berhaji tahun depan. Saat itu, kaum muslimin tidak boleh membawa senjata kecuali pedang yang disarungkan. Orang Quraisy tidak boleh menghalangi dengan cara apapun. 2. Gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh ada yang menyerang pihak lain. 3. Selama 10 tahun itu, barang siapa yang ingin bergabung dengan kaum muslimin dipersilahkan, begitu juga yang ingin bergabung dengan Quraisy. Jika ada suku yang telah menggabungkan diri diserang oleh pihak yang lain, itu berarti perang. 4. Siapapun orang Quraisy yang bergabung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa izin walinya, maka ia harus dikembalikan. Sementara itu, siapapun dari pihak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bergabung dengan Quraisy tidak boleh dikembalikan lagi. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah. Terjadi pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Setelah perjanjian ini, Bani Khuzah langsung bergabung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu lawannya Bani Bakar bergabung dengan pihak Quraisy. Adik-adik tersayang, ada sahabat yang terang-terangan tidak menyetujui isi perjanjian itu. Ia mengira isi perjanjian itu telah menunjukkan kekalahan kaum muslimin. Benarkah demikian? Siapakah sahabat itu? Yuk kita cari supaya kita tidak penasaran ya adik-adik ya. Kita baca lagi. Ketidakpuasan. Siapa kira-kira adik-adik? Haya, Umar adik-adik. Jadi sahabat itu adalah Umar bin Khattab. Ketidakpuasannya itu lebih ia tunjukkan setelah terjadi insiden saat penulisan perjanjian. Saat itu Ali bin Abu Thalib ditugasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis perjanjian itu. Tulislah Bismillahirrahmanirrahim, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali. Stop, seru Suhail. Nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini tidak aku kenal. Tulislah dengan Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Tulislah dengan namamu ya Allah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali. Lalu tulislah, ini adalah perjanjian damai yang ditetapkan antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Namun, delegasi Quraisy itu kembali menolak. Jika kami mengakui bahwa engkau Rasulullah, tentu kami tidak akan memerangimu. Karena itu, tulislah namamu dan nama ayahmu. Baik, hapuslah kata Rasulullah. Tulislah Muhammad bin Abdullah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali. Namun, seperti para sahabat yang hadir, Ali bin Abu Thalib sudah memuncak kemarahannya kepada delegasi Quraisy itu sehingga ia berkata, "Tidak ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak sudi menghapus kata itu." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menghapus kata-kata itu. Melihat hal itu, Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar yang duduk di sampingnya, "Bukankah dia itu Rasulullah?" "Memang betul," jawab Abu Bakar. "Bukankah kita ini orang-orang Islam?" "Memang betul." "Bukankah mereka itu orang-orang musyrik?" "Memang betul." "Lalu mengapa kita mau direndahkan dalam soal agama kita?" seru Umar berapi-api. Abu Bakar menenangkan Umar dengan kata-kata tegas. "Umar, duduklah di tempatmu. Aku bersaksi bahwa dia Rasulullah." Namun adik-adik tersayang, hampir semua sahabat berpendapat seperti Umar. Mereka merasa agama mereka telah dilecehkan dengan perjanjian ini. Bukan saja mereka gagal berhaji tahun ini, tetapi juga harus menerima bahwa orang musyrik itu seolah merendahkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian terjadilah sebuah peristiwa yang membuat para sahabat semakin tidak menyukai perjanjian ini. Wah, kira-kira apa ya adik-adik ya? Yuk, kita bacakan bersama. Hudaybiyah adalah kemenangan. Dalam beberapa tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, orang yang masuk Islam lebih banyak daripada orang yang masuk Islam selama 19 tahun sebelumnya. Oke, adik-adik tersayang, pada penasaran semua ya? Kira-kira apa sih perjanjian yang tidak disukai oleh sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tuh, kita lanjut esok ya. Nah, adik-adik tersayang, kalau video ini menurut kalian bermanfaat, kalian bisa bantu untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian ya, supaya kita bisa sama-sama mendengar dan membaca kisah Muhammad teladanku. Baik adik-adik tersayang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.